Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler dalam sepekan di portal inews.id. Bersama saya Latif Sregar, inilah Top 5. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak supaya kurva penyebaran COVID-19 harus turun pada bulan Mei ini. Tetapi bersamaan dengan perintah Presiden tersebut, Menteri Perhubungan melonggarkan transportasi baik itu udara, laut maupun darat. Padahal sejak pemberlakuan PSBB, daerah-daerah yang merupakan zona merah dibatasi penerbangan domestik maupun angkutan luar kota. Menurut Menteri Perhubungan, ini sejalan dengan surat edaran Menteri Perhubungan dan Menteri Perekonomian agar perekonomian kembali bergerak. Kepada DPR, Menteri Perhubungan beralasan bahwa penerbangan atau angkutan transportasi lainnya tersebut yang dibuka adalah tidak untuk mudik atau pulang kampung, melainkan untuk mereka-mereka yang bertugas mengatasi penyebaran COVID-19. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo menegaskan larangan mudik tidak dicabut. Artinya, larangan mudik yang sudah dikeluarkan oleh Presiden sejak akhir April lalu tetap diberlakukan sampai Lebaran nanti. Menurut Doni Monardo, yang boleh bepergian pada saat ini adalah mereka yang bertugas untuk mengatasi penyebaran COVID-19 atau mereka yang juga bertugas untuk mendistribusikan APD dan obat-obatan lainnya. Kemudian para tenaga medis yang membawa spesimen untuk pengujian jika di satu daerah tidak tersedia laboratorium pengujian. Sebuah video tentang perbudakan di kapal Cina beredar luas. Awalnya video tersebut ditayangkan oleh televisi lokal di Korea Selatan, MBS. Televisi MBS melakukan investigasi di Pelabuhan Busan. Di sana mereka mendapati sebuah kapal berbendera Cina dengan beberapa ABK warga negara Indonesia. Menurut pengakuan ABK, mereka bekerja 30 jam tanpa henti. Jika mereka sakit juga tidak mendapatkan izin untuk berhenti. Kemudian pihak MBS melakukan investigasi lanjutan dengan mewawancarai para ABK. Menurut para ABK, sudah 3 anak buah kapal yang meninggal dalam pelayaran dan dibuang ke laut. Pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah melakukan koordinasi dengan pihak Korea Selatan dan pihak kedutaan Cina tentang kebenaran daripada berita perbudakan tersebut. Menurut Kemenlu, pihaknya sudah menghubungi Duta Besar Cina di Indonesia untuk meminta keterangan. Sejauh ini Kemenlu mencatat bahwa kejadian pelarungan ABK yang meninggal di atas kapal tersebut terjadi dalam pelayaran di Lautan Selandia Baru. Menurut aturan ILO, ada situasi tertentu yang memungkinkan anak buah kapal yang meninggal dalam pelayaran di laut lepas untuk dibuang ke laut. Antara lain, mereka sudah meninggal 24 jam atau kekhawatiran penyakit menular. Sebuah video prank viral di media sosial yang berisi tentang 3 anak muda memberikan bantuan berisi sampah kepada waria di kota Bandung. Netizen lalu bereaksi dan memprotes sikap yang dilakukan ketiga anak muda tersebut. Bahkan beberapa warga sudah mendatangi rumah pelaku yang ada dalam video prank tersebut. Pihak kepolisian lalu melakukan langkah-langkah hukum dan sudah menangkap 1 orang dari 3 pelaku prank tersebut. Yang uniknya, pelaku utama sempat muncul di sosial media dengan menyatakan minta maaf. Belakangan, ia menarik kembali permintaan maafnya dan menyatakan akan menyerahkan diri jika subscriber di YouTube-nya mencapai 30.000 orang. Menurut penyidikan kepada seorang yang sudah ditangkap, mereka melakukan prank dengan membagikan hadiah berisi sampah tersebut. Tujuannya hanya untuk mendapatkan subscriber di YouTube.
Dunia seni tanah air kembali berduka. Penyanyi Didi Kempot yang bernama asli Dinosius Prastio meninggal dunia dalam usia 53 tahun. Didi Kempot meninggal dunia di tengah puncak karirnya. Didi Kempot sudah lama berkarir di dunia campur sari. Ia sempat tenar di Belanda dan Suriname, tempat banyak orang Jawa berada di luar negeri. Tetapi sejak pertengahan 2009, Didi Kempot mendadak tenar kembali di Indonesia. Ia membawakan lagu-lagu berisi patah hati. Menurut Didi, ia sudah menciptakan 7.000 lebih lagu, 600 diantaranya berisi lagu-lagu patah hati. Itu sebab Didi Kempot digelari The Godfather of Broken Heart dengan para fansnya yang menyebut diri sebagai sad boys dan sad girl dan juga sobat ambyar. Awal karirnya di Jakarta, Didi Kempot hanya bernyanyi di trotoar dengan mengamen di jalanan dan di warung-warung. Tapi kemudian di tahun 2009 ia kembali tenar karena digemari oleh banyak pihak dan juga kalangan-kalangan tertentu. Ketika ia meninggal dunia saat pemakamannya di Ngawi, sejumlah pejabat negara seperti Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Ngawi datang untuk melayani. Itulah 5 berita terpopuler yang kami rangkum dalam Top 5. Baca terus portal inews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. Tayangan ini dapat Anda saksikan di channel YouTube iNews Portal. Saya Latif Sregar, pamit.